Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aslami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu metode penelitian akuntansi. Di sini materi yang saya bahas yaitu ada metode penelitian. Secara ilmiah, metode penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah serta masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat sebuah kesimpulan, apakah menerima hipotesis atau menolak. Biasanya di susunan penelitian tugas akhir ada namanya metode kualitatif dan kuantitatif. Biasanya ada perbedaan di antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya bedanya itu di jenis data, proses penelitian, responden atau objek yang diteliti, instrumen, serta tujuan penelitian tersebut. Nah, kalau di kuantitatif itu deduktif ke induktif, sedangkan di kualitatif itu hanya induktif saja. Nah, di responden atau objek penelitian, kualitatif mempunyai banyak objek, sedangkan kualitatif hanya fokus sama satu objek saja. Nah, di instrumen ini, di kualitatif kuesioner dan lainnya. Di kuantitatif ini bikin kuesioner untuk diisi menurut mahasiswa, masyarakat, dan halayak lainnya. Sedangkan kalau di kualitatif itu penelitian itu sendiri. Jadi kita meneliti itu sendiri tanpa ada kuesioner seperti kuantitatif. Nah, sedangkan tujuannya itu sendiri, kalau kuantitatif itu konfirmasi, sedangkan kalau kualitatif itu eksplorasi. Jadi kita harus menambah wawasan lebih luas untuk mengeksplor apa yang akan kita sampaikan untuk penelitian tersebut. Adapun sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan, yang ketiga ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua yaitu validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang keempat, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, dan yang terakhir itu teknik analisis data. Yang kedua ada sistem usulan penelitian skripsi kualitatif. Nah, sama seperti sistem pada kuantitatif, tapi yang membedakan di sini yaitu pada metode penelitiannya. Di sini ada batas konsep dan definisi operasional variabel dan teknik pengumpulan data, penetapan responden dan informan penelitian, serta teknik analisis data. Nah, di metode kualitatif ini dia tidak menggunakan populasi sampel serta pengambilan sampel tersebut. Di dalam metodologi penelitian terdapat teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Di sini ada hipotesis statistik dan hipotesis deskriptif. Nah, di perumusan hipotesis juga ada 2 jenis hipotesis, yaitu
tanpa arah dan berarah. Di metode penelitian juga ada desain penelitian. Ada 4 permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metodologi analisis data. Biasanya di jenis data ini dia menggunakan 2 jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengertian kualitatif itu berbentuk bisa label atau nama yang mendefinisikan suatu elemen, bisa berupa numerik dan non-numerik. Nah, yang kedua itu ada kuantitatif yang merujuk pada jumlah, selalu berupa angka dengan skala pengukuran interval dan rasio. Di dalam metode penelitian ini ada juga skala pengukuran dan instrumen penelitian. Biasanya ada 4 skala yang digunakan, yaitu skala nominal, ordinal, interval, serta rasio. Di sini skala nominal itu untuk pengukur di mana angka tidak memiliki makna, kecuali hanya sebagai pembeda. Sedangkan skala ordinal memiliki makna rating. Skala interval itu mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar data. Sedangkan skala rasio merupakan skala tertinggi dan bersifat mutlak. Di metode penelitian ini juga ada populasi teknik sampling. Nah, di populasi teknik sampling ini ada populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik. Sedangkan sampel adalah sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pemahaman video-video sebelumnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.